Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Renawati dengan NIM A322 Pada materi kali ini saya akan memaparkan materi 1, materi 2, dan juga materi 7 pada resume kali ini. Pada mata kuliah Nilai Moral dan Perilaku Sosial yang diampu oleh Bapak Dr. Hasdin, SPD, NPD. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu mengenai interaksi sosial sebagai dasar perilaku sosial. Yang perlu kita ketahui terlebih dahulu yaitu apa itu pengertian dari interaksi sosial. Jadi interaksi sosial adalah hubungan timbal balik dinamis yang terjalin antara individu dengan individu, individu dan kelompok, dan juga maupun antar kelompok. Kemudian interaksi sosial ini bisa terjadi dengan adanya dua syarat, yaitu kontak sosial dan juga komunikasi. Untuk kontak sosial itu terbagi menjadi dua, yaitu ada kontak tidak langsung dan kontak langsung. Kontak tidak langsung tersebut yaitu seperti melalui perantara seperti pesan, telepon, dan juga media sosial. Sedangkan kontak sosial yang terjadi secara langsung yaitu terjadi secara tatap muka seperti berjabat tangan dan juga berbicara langsung. Kemudian adanya komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain sehingga terjadi pemahaman. Kemudian komunikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal, yaitu berupa kata-kata, tulisan ataupun tulisan, dan juga komunikasi nonverbal seperti gerak tubuh, ekspresi wajah, dan juga simbol. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama yaitu imitasi, yang kedua sugesti, yang ketiga identifikasi, yang keempat simpati, dan yang kelima empati. Berikutnya, ada bentuk-bentuk interaksi sosial yang terbagi menjadi dua, yaitu interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Interaksi asosiatif itu meliputi kerjasama, kemudian akomodasi, akulturasi, dan asimilasi. Sedangkan untuk bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif itu terbagi menjadi tiga, yaitu adanya persaingan, dan yang kedua kontravensi, kemudian yang ketiga adalah konflik. Kemudian ada pengertian dari perilaku sosial. Jadi perilaku sosial ini merupakan tindakan atau sikap seseorang saat berhubungan dengan orang lain yang terbentuk secara bertahap melalui proses interaksi sosial. Jadi perilaku ini tidak muncul begitu saja, melainkan sangat dipengaruhi oleh norma, nilai, dan budaya yang berlaku di lingkungan masyarakat. Singkatnya, cara kita bersikap adalah cerminan dan bagaimana kita belajar menyesuaikan diri dengan aturan kelompok di sekitar kita. Berikut ada beberapa alasan mengapa interaksi sosial menjadi dasar perilaku sosial, di mana diantaranya yang pertama, perilaku sosial tidak muncul secara naluriah, tetapi dipelajari melalui interaksi. Yang kedua, individu mengenal nilai, norma, dan aturan sosial dari proses interaksi dengan orang lain. Dan yang ketiga, interaksi sosial menjadi sarana pembentukan pola pikir, sikap, dan tindakan sosial. Kemudian yang keempat, tanpa interaksi sosial, individu tidak memiliki acuan dalam bertingkah laku sosial. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi 1 mengenai mata kuliah Nilai Moral dan Perilaku Sosial. Selanjutnya saya akan masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku sosial. Faktor yang mempengaruhi perilaku sosial diantaranya ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Mengenai faktor internalnya, yang pertama yaitu adanya faktor fisik, seperti usia, kesehatan, fisik, dan karakteristik genetik dan biologis. Yang kedua, kepribadian dan motivasi, dorongan dalam diri, dan sifat dasar mempengaruhi cara merespon lingkungan. Kemudian yang ketiga, proses kognitif, dan yang keempat, faktor emosional. Untuk faktor eksternalnya, yang seperti kita ketahui bahwa faktor eksternal ini merupakan faktor yang berasal dari lingkungan dan kondisi sosial di sekitar individu. Kemudian faktor diantaranya yaitu faktor lingkungan keluarga, yaitu mengenai pola asuh, pendidikan orang tua, dan hubungan antar anggota keluarga, kemudian lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Berikutnya ada pengaruh lingkungan keluarga. Jadi mengenai pola asuh, hubungan keluarga, nilai dan norma, di mana keluarga adalah agen sosialisasi pertama, kemudian pola asuh, otoriter,
permisif dan juga demokratis, mempengaruhi rasa percaya diri, kontrol diri, dan cara menyelesaikan konflik. Jadi hubungan hangat antar keluarga mendorong perilaku ataupun perilaku prososial seperti konflik berkepanjangan itu dapat menghasilkan perilaku defensif atau menarik diri. Kemudian ada faktor lingkungan keluarga. Faktor lingkungan keluarga ini seperti lingkungan sekolah. Faktor lingkungan sekolah ini memperkenalkan aturan formal dan norma kepada kelompok sebaya, interaksi dengan guru dan teman mempengaruhi sikap otoritas, kemudian kemampuan kerjasama dan identitas sosial, di mana seperti kegiatan sekolah ini melatih kepemimpinan, kerja tim, dan juga tanggung jawab sosial. Dan yang kedua, interaksi guru, di mana umpan balik guru mempengaruhi motivasi dan kepercayaan diri sosial siswa. Dan berikutnya, pengaruh teman sebaya. Tekanan atau dukungan teman sebaya mengarahkan norma perilaku sehari-hari. Berikutnya ada pengaruh lingkungan masyarakat. Masyarakat menentukan nilai kolektif, aturan sosial, dan ekspektasi peran. Teman sebaya, tokoh masyarakat, serta media massa dan media sosial mempercepat penyebaran norma-norma baik maupun negatif. Media sosial dapat memperkuat stereotip atau memberikan ruang bagi gerakan sosial yang membentuk perilaku kelompok. Kemudian ada faktor budaya. Di sini meliputi adat istiadat, tradisi dan kebiasaan, dan juga kepercayaan. Jadi kesimpulannya, perilaku sosial dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor internal seperti kepribadian, sikap, dan motivasi, dan faktor eksternal seperti keluarga, sekolah, masyarakat, maupun budaya. Keluarga, sekolah, dan komunitas memiliki peran aktif membentuk perilaku positif melalui contoh, aturan, dan juga dukungan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada materi kedua. Selanjutnya, saya akan memaparkan pada materi 7 mengenai teori-teori perilaku sosial. Yang pertama ada teori pertukaran sosial, di mana tokoh utama yang membuat teori ini adalah George Holmans. Ia percaya dasar dari semua interaksi sosial adalah pertukaran barang atau jasa, baik material maupun non-material. Artinya, menurut Holmans, hubungan sosial bertahan karena saling menguntungkan. Jika salah satu pihak merasa dirugikan atau tidak memperoleh imbalan yang sepadan, maka interaksi tersebut bisa melemah atau bahkan terputus. Yang berikutnya ada teori pembelajaran sosial, di mana Albert Bandura berargumen bahwa manusia tidak hanya bereaksi terhadap rangsangan, tapi juga berpikir dan mengevaluasi perilaku orang lain untuk ditiru. Artinya, lingkungan sosial dan figur teladan seperti orang tua, guru, maupun tokoh publik sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku individu. Perilaku baik atau buruk dapat menyebar dalam masyarakat karena ditiru, bahkan bukan hanya karena diberi hukuman atau ganjaran. Yang berikutnya, teori interaksionisme simbolik. Tokoh utama dalam pemikiran ini adalah George Herbert Smith. Ia memfokuskan diri berkembang melalui interaksi sosial dan penggunaan simbol atau bahasa. Artinya, manusia memahami siapa dirinya dengan cara berinteraksi, berkomunikasi, dan menafsirkan makna simbol, terutama bahasa. Kemudian ada teori dramaturgi, di mana Erving Goffman memandang kehidupan sosial seperti sebuah pertunjukan teater. Dalam interaksi sehari-hari, individu berperan sebagai aktor yang berusaha mengatur kesan atau impression management agar orang lain melihat dirinya sesuai dengan yang diinginkan. Artinya, identitas diri bersifat situasional dan fleksibel. Seseorang bisa menampilkan versi diri yang berbeda tergantung siapa audiensnya dan di mana panggungnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.